Waktu itu saya juga di polisi, di bagian lalu lintas, bagian SIM juga. Tapi saya nggak meliriknya ke sana, mungkin banyak saudara kita yang mau minta bantuan dan lain sebagainya. Tapi saya nggak seperti itu. Lebih baik saya memulung ke cari yang halal dan barokah. Nggak ikut pro kontra, ya mungkin disangka saya apa itu menjatuhkan nama Polri atau gimana, mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin ada yang mungkin sudah mengeluarkan ke orang yang dimintai bantuan gimana? Iya. Ya. Terus gimana Pak? Ya kalau gimana lagi, kalau enggak ya minta aja uangnya, kamu ngurus sendiri aja, marah-marah mungkin ya ke saya ya. Tapi benci nggak apa-apa. Saya nggak disenangi nggak apa-apa. Kami sesuai tugas saya jalannya tetap lurus. Kalau mungkin ada orang yang nggak senang sama saya terima aja. Penting saya disenangi yang Maha Kuasa. Wah. Gusti Allah. Untuk memperbaiki citra Polri, sesuai anjuran dari Bapak Kapolri, kerja yang benar, tegakkan hukum, tidak usah neko-neko. Ya, kan polisi membantu, mengayomi, ya melayani masyarakat. Itulah diterapkan betul. Jangan terus melayani, kemudian ada oknum yang nyontoh ini tidak benar. Akhirnya imbasnya kemana? Saya tahu bahwa Polri itu betul-betul melayani dengan ikhlas. Ya, tidak boleh neko-neko. Dalam arti ya itu tadi, pungli, suap. Jadi supaya masyarakat itu tahu bahwa polisi sudah menunjukkan seperti itu kerjanya. Tapi masih ada aja ya orang yang menyalahgunakan Polri lah. Belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari pertimbangan dari bawah belum sampai kuat belum. Jadi di sini ada Tim Jelajah Malam mencari jejak seorang polisi yang terkenal, jujur dari masa beliau menjabat sampai saat purnawirawan bernama Pak Seladi. Orang ini memilih mendapatkan penghasilan sampingan dengan cara memulung sampah di tempat pembuangan. Beliau memilih jalan yang berkah dan halal untuk menghidupi keluarganya. Ini sangat kontras dengan citra kepolisian yang sudah sangat disorot oleh masyarakat sebagai institusi yang penuh dengan praktek KKN. Bahkan Gus Dur sempat menyindir bahwa hanya ada dua polisi jujur, yaitu Pak Hugeng dan polisi tidur. Di sini kami menemui masih ada sosok teladan yang layak untuk dijadikan contoh di tengah berbagai figur buruk yang menodai citra kepolisian selama ini. Semoga Pak Seladi jadi teladan Polri. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini gue lagi ada di stasiun Malang, tepatnya di kilometer 444 ya. Apa gue salah, nggak tahu deh. Intinya gue jauh-jauh kesini tuh ada seorang polisi. Jadi kalau kita bicara polisi, stigma masyarakat sekarang tuh udah parah banget ya. Kalau lu lihat di TikTok, Instagram dan lain komentarnya tuh serem. Dan di sini ada yang unik. Ada seorang polisi yang mungkin kalau Gus Dur dulu bilang, polisi jujur itu cuma polisi tidur dan Pak Hugeng. Sekarang mungkin gue akan menambahkan satu nominasi. Ada seorang polisi yang memang, terkenal sangat jujur. Bahkan dari beliau masih aktif menjabat, beliau sudah mengambil sampingan dengan cara yang paling halal yang menurut dia mampu dia lakukan, yaitu dengan cara sebagai seorang pemulung. Polisi aktif menjadi pemulung, lo bayangin. Dan hari ini tuh, gue udah 2 hari mencari informasi tentang beliau. Hari ini gue dapat titik terangnya kalau beliau itu siang tuh suka mulung di daerah sini, stasiun sini. Dan kita udah izin tadi sama petugas peronnya, kita diizinin, dibilang kalau siang setelah makan siang dia akan datang. Kita udah setengah jam menunggu, tapi belum datang-datang juga.
Mudah-mudahan kita bisa dapat liputannya ya, karena gue pengen bener-bener tahu apa sih isi kepala si polisi jujur ini, bro. Oke, lu ikutin ya. Pokoknya ini lu lihat nih di sini tuh bener-bener ini banget ya. Stasiun, dan dia biasa mulung di sini. Balik. Itu. Lihat. Ini bukan orang ini. Tapi nggak tahu deh. Tapi kok nggak bawa tas atau segala macam ya? Maaf, Bapak Suladi. Oh iya, saya. Oh iya Pak. Saya dari Jakarta Pak. Ya. Kalau Bapak berkenan kita pengen ngobrol nanti Pak ya. Siap, Oke. siap. Mohon maaf ya. Waduh, ganggu nggak ya? Pak Suladi, maaf ganggu lagi. Oh, Ini lagi ngapain Pak Suladi ini? ini pila-pila sampah. Heeh. Tapi di dalamnya ini kan laku untuk ada yang laku dijual. Tapi ngambilnya seperti Heeh. botol-botol gini ini. Iya. Ini jadi pila-pila namanya, di pila-pila. Oh, sampah yang plastik dipisahin. Ya. Pak, maaf nih saya duduk agak tinggi nih. Di sini nggak apa-apa. Oh, ya. Maaf ya, kita sambil kerja. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Heeh. Oh gitu. Berarti Pak maaf, ini saya pakein dulu Bapak ya, biar kalau ngobrolnya itu ditaruh aja di kerah. Dah aman. Bapak berarti setiap hari Bapak kesini untuk memilah antara sampah plastik yang bisa dijual. Iya, jadi ya isinya ya macam-macam. Sampahnya kalau nggak laku seperti ini nih buang. Oh Buang. gitu. Jadi kalau seperti ini masih laku, ini duplek. Heeh. Nah, ini duplek masih laku. Tadi ini. Ini dijualnya kiloan Pak. Iya, kiloan. Itu. Oke. Nggak apa-apa nih Pak ya, saya sambil ngobrol-ngobrol Pak ya. Oh iya, kalau silakan. Iya. Bapak dengan profesi ini sudah berapa lama Bapak menggeluti bisnis sampah ini? Tanya, ini dulu Bapak dari mana? Tahu saya. Saya pernah lihat Bapak itu di salah satu media cetak. Kalau ada seorang polisi yang dari masa aktifnya itu menggeluti profesi sampingan sebagai pemulung sampah lah, maaf. Oh, iya. Dan saya baru hari ini nih, saya udah 2 hari nyari Bapak di Malang. Baru hari ini bisa ketemu. Iya. Alhamdulillah Pak. Iya. Nggak apa-apa Pak ya, sambil kita ngobrol-ngobrol sambil kita ya. Oh gitu. Bapak sudah dari tahun berapa ini Pak Bapak? Mulai tahun 2004. 2004. Ya. Artinya dari zaman Bapak masih aktif. Iya, masih aktif. Ya. Luar biasa. Tapi sekarang sudah pensiun. Jadi saya tahun 2004 itu karena ya apa masalah ekonomi ya. Itu. Karena ekonomi apa cobaan-cobaan ekonomi seperti itu, jadi saya meliriknya ke sampah. Ya gitu.
Jadi ini kan laku untuk dijual bagi saya gitu. Tapi Bapak kan seorang anggota polisi, Pak. Artinya apa? Nggak ada rasa gengsi di Bapak loh, Pak. Kenapa harus gengsi? Gitu ya? Jalani apa adanya. Kenyataannya seperti itu nggak usah ditutup-tutupi. Jadi kerja apa adanya. Waktu itu saya juga di polisi, di bagian lalu lintas, bagian SIM juga. Tapi saya nggak meliriknya ke sana, mungkin banyak saudara kita yang mau minta bantuan dan lain sebagainya. Tapi saya nggak seperti itu. Lebih baik saya memulung ke cari yang halal dan barokah. Lebih baik Bapak memulung yang halal, Pak ya, dibanding seperti itu, Pak ya. Ya. Luar biasa. Bapak kalau boleh tahu usianya sudah berapa sekarang, Pak? Sekarang 66. 66. Ya bulan 2 ini 66. Bulan 2, Depan 2025 ini, Februari ini. Oke. Bapak kalau boleh tahu anak-anaknya ada berapa, Pak? Anak saya ada 3. Oke. Cewek, cowok, cewek. Usia berapa Pak anaknya, Pak? Yang satu umur 31, yang satunya umur 29, hampir 30, yang satunya umur 26. Oh, sudah pada berumah tangga ya? Alhamdulillah yang satu anak saya sudah rumah tangga, tapi menantu saya juga Polri, cuma waktu itu cuma nikah 2 tahun, terus kemudian nggak ada, diambil sama kuasa menantu saya polisi. Oh, menantunya juga polisi tapi sudah meninggal. Ya. Dan anak saya yang perempuan PNS, dinasnya ada di Martiwaluyo, rumah sakit di Blitar. Oke. Yang kedua Polri, polisi. Ya dulu ikut saya juga pilah-pilah sampah. Nah, kemudian alhamdulillah inginnya jadi polisi, sekarang sudah dinas. Kesampaian dan jadi polisi. Jadi polisi, Alhamdulillah. Ya. Wah, luar biasa sekali, Pak. Ya. Nah, Bapak, nggak apa-apa Pak ya, saya tanya-tanya Pak ya. Silakan, nggak apa-apa. Karena Bapak ini sangat menarik buat saya. Iya. Di saat Bapak masih aktif, kenapa Bapak memilih untuk sampingan seperti artinya gini? Oke, itu halal, tapi apakah dengan gaji pokok Bapak sebagai anggota Polri itu saat itu Bapak rasa belum mencukupi? Kalau gajian cukup, tapi tabungan nggak punya. Oh gitu. Bapak Cukup. mikirkan hari ke depan. Nah, kalau dikatakan cukup. Karena apa? Tinggal aja pemakaian, kebutuhan. Tapi saya kira kalau sekian itu untuk kebutuhan ya nyukupkan lah pada waktu itu. Gitu. Tapi ya gimana? Mana yang mikirkan anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga tiap harinya, belanja dan lain sebagainya, Kak. Oh gitu. Ya justru saya sampai terjun ke ini waktu itu ya memang gajian sudah mungkin nggak memungkinkan. Nah, mungkin kekurangan pasti ada. Ya, kemudian saya ngelirik, apalagi terbelit masalah hutang. Sampai gajian saya itu saya bonkan ke koperasi, Polresta itu sampai min 6.000 tiap bulan. Sampai minus. Oke. Waktu itu yang nanyai Kapolres langsung ke saya. Kapolres. Pak Seladi, gajiannya Pak Seladi minus ya? 6.000, siap Dan. Utangmu berapa? Siap Dan. Mohon maaf Dan. Ya gitu. Kegiatan Bapak ini kalau boleh tahu ini berlangsung mulai dari jam berapa Pak? Berangkatnya dari rumah? Ya kalau saya jam 5 sudah berangkat, gak mesti, kadang jam 6 gitu. Jadi mancal dari rumah, ngontel dari sini. Naik sepeda ini? Jam 6, iya. Oke. Sehari-hari Bapak kemana-mana naik sepeda? Ya sepeda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sehat Pak ya? Nah, sekarang umur saya sekian, alhamdulillah. Nah, daripada lihat yang lain-lain lah. Yang penting saya lihat sehatnya aja. Sehat itu yang paling utama Pak ya? Ya. Oh, botol plastik yang berwarna dipisah Pak ya? Nah, gini. Kalau gini bisa dikupas. Ya, dikupas, disendirikan. Kalau yang masih ini bagus gini dijual, Mas. Ini yang bagian jual ini istri saya. Oh gitu. Rp150 satu. Satu biji 150 rupiah.
Untuk apa itu tempat minuman, jamu atau apa gitu. Oh iya wadah ya. Berarti ada berapa jenis yang Bapak bisa pilah di sini Pak? Ini kan botol plastik. Ya. Terus apa lagi Pak? Nah ini seperti kertas ini namanya duplek. Ini kan juga laku. Ini laku ini. Nah ini dibuangi, yang kotor-kotor dibuangi. Dirikan. Udah biasa lah ya, ada permen karet, ada apa ya Pak ya? Tuh. Ya. Nah ini dikresek-kresek ini. Oke. Ini ya 500 per kilo. Per kilo? Ya. Per kilo itu berapa banyak Pak? Ya memang plastik ya kan seperti itu. Sedikit aja ya sudah meruah istilahnya apa ya. Tuh. Nah Pak, saya nanya-nanya lagi Pak ya. Iya silakan. Ya maaf ya sambil gini. Sambil. Bapak dulu berarti selama masih aktif kan sudah menjalani profesi ini Pak ya? Iya. Artinya kesatuan Bapak tahu? Ya awal-awalnya memang saya dari kesatuan saya tempat saya dinas. Waktu saya masih dinas ya. Iya. Itu saya kan awal-awalnya itu yaitu saya terbelit masalah hutang, kemudian karena gajian juga gak cukup untuk nyicil. Nah, saya meliriknya ke sampah. Nah, kebetulan waktu itu saya piket malam. Piket malam itu gak bisa tidur kan ya, kan nggak boleh tidur kalau piketnya. Iya. Saya ini kan kontrol ke belakang, ya belakang kantoran di Polresta itu. Terus di situ kan banyak sampah, tempat sampah itu tahu seperti ini ya. Botol mineral ini banyak, gitu loh. Nah, kebetulan saya pernah tahu orang nyari ini, botol ini, katanya dijual itu. Terus saya mempunyai ide, oh iya, ini kan lumayan. Terus kemudian seperti lainnya kan misal laku, kan gitu. Baru saya ngambili, waktu itu ngambilnya awal-awalnya di Polresta. Setelah saya ambili, kemudian saya ke luar, bawa karung saya di kontainer itu ngambil. Masih pakai seragam? Lu enggak, Oh, saya enggak. enggak. Waktu itu saya sudah lepas dinas. Oh, lepas ya mohon dinas. maaf ya. Waktu itu sudah lepas dinas. Malamnya saya tahu itu, pagi kan lepas dinas. Nah baru itu saya lepas dinas itu kan sudah ada kegiatan. Baru itu saya ngambil ini. Awal-awalnya saya gini, nanti kalau memang orang-orang itu saya nggak boleh ngambil di sini, saya cari luar aja. Pikiran saya gitu. Tapi ternyata awal saya ngambil di situ orang-orang diam aja. Banyak teman-teman saya lihat saya. Tapi saya nggak ngerespon ya. Sudah saya acuh aja udah. Penting saya nggak merugikan. Yang penting halal. Iya itu, merugikan orang lain. Bener. Ini halal gitu. Awalnya gitu. Nah kemudian karena itu tiap hari ada, semuanya pimpinan saya, senior saya tahu. Responnya gimana Pak? Ya gimana ya, setelah saya tahu seperti itu awalnya nggak nanya, cuma dilihat aja, dipikir saya bersih-bersih. Ya memang iya, yang mungkin apa itu berserakan otomatis kan saya bersih, saya masukkan itu. Iya. Ya tahu, jadi senior saya semuanya tahu, apalagi teman saya banyak. Nah, kemudian ada dari seorang perwira senior saya tanya, cari apa? Mohon izin dan ini daripada dibuang, ini kan laku dan ya bisa untuk tambah-tambahan, ya gitu. Terus dijawab apa? Loh, oh ya, gitu. Tadi nggak marah dan nggak diperbolehkan enggak? Gitu. Kemudian setelah tahu gitu, banyak yang tahu, yaitu malah dari teman saya yang bagian logistik, bagian kebersihan ya, Pak Ladi,
sampah di sini itu loh bisa diambil, nanti kan bisa nanti dicari yang bisa laku kan bisa diambil. Justru saya yang membuang sampah Polresta dikasih. Polresta Malang. Loh, iya ini Polresta Malang. Oke. Nah, gitu. Justru ini saya malah ya, itu ya. Kemudian pimpinan akhirnya ya nggak pernah negur ke saya. Gak mana. Setelah saya itu gitu, ya mungkin ada yang senang, ada enggak, itu pro kontra. Ya mungkin disangka saya apa itu menjatuhkan nama Polri atau gimana. Mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin ada yang berprasangka seperti itu ya. Tapi itu pun kan nggak cuma mikir mungkin izin-izinnya mungkin gitu ya, memalukan mungkin. Pikirannya mungkin kan gitu. Tapi saya nggak gitu. Akhirnya apa? Teman-teman yang suka sama saya ya langsung dikasihkan. Apalagi ada kerdus. Oh. Bener ini. Secara Banyak yang mendukung waktu secara nggak itu. langsung. Tapi ya semuanya yang maha kuasa ya mungkin ya. Jadi saya nggak semua teman-teman ini ada yang dukung saya. Ya ada yang mungkin ya itu tadi saya bilang gitu. Tuh. Tadi pimpinan ada yang negur. Bahkan ada namanya Pak David. Kasat lantas saya mensupport saya. Tiap hari kegiatan saya itu tahu. Sekarang menjadi Kapolres Langkap. Kapolres Langkap sekarang? Ya, Dapi Prayogo. Itu saya menghubungi kalau nggak percaya. Nah, itu di tempat saya ada. Itu menjadi inspirasi saya. Gitu orang. Jadi tiap pagi bilang gitu, Pak Ladi jadi inspirasi saya. Ya, selamat Pak Ladi ya, sukses. Itu pimpinan saya. Bahkan juga mungkin ya mungkin ada yang mungkin nggak kurang srek atau kurang pas. Iya. Ya, gitu ada mungkin ya. Iya. Mohon maaf, mungkin ada salah saya. Ya itu bicaranya seperti itu. Iya, tapi selagi halal kenapa enggak Pak ya? Gitu. Nggak ngerugiin orang lain Pak ya? Betul, ya. Wah, luar biasa. Wah. Nah, Bapak sendiri ini sampah-sampah ini akhirnya penjualannya ini kemana Pak kalau boleh tahu Pak? Oh iya, ini kalau saya nggak laku kan dibuang, buangnya di TPA tempat akhir itu ya. Nah, kemudian kalau yang sudah laku, yang bisa dijual, contohnya seperti ini ya. Iya. Ini tadi bisa saya terangkan. Ini saya bawa pulang kan. Ini di rumah dijual. Yang jual istri saya. Jadi ke masyarakat yang kebetulan usahanya jamu. Oh, dibersihin dulu nanti? Iya, ini nanti sudah seperti ini dibersihin sendiri sama tengkulaknya. Oke. Nah, yang langganan saya sekarang sudah mencapai 40 orang. Jadi kalau melayani kadang-kadang kurang botolnya. Sampai kurang? Iya. Wah, luar biasa. Jadi datang sendiri, bukanlah terus istri saya ini saya taruh di rumah di sana ada orang datang beli. Nah, ada yang 200, ada 500 biji, ada yang 4.000 biji. Ya, jadi langganan saya banyak. Yang luar kota juga ada. Berarti dengan kata lain Bapak dibawa ke rumah ada dong di rumah Bapak nih, Bapak simpanan Bapak untuk menampung hasil Bapak hari ini? Iya, ada. Oh gitu. Kalau dulu saya punya tempat. Dulu itu punya tempat ukuran 18 lawan 18, tempatnya di tempat tanahnya Pemkot. Setelah saya jalan, kemudian saya cari teman-teman kerja yang mau di sampah, dapat, kemudian kerja sama saya mengumpulkan botol-botol ini banyak. Jadi saya ingin membantu teman-teman saya yang nggak kerja, ya supaya dapat penghasilan. Setelah itu, ini kan banyak rosoannya. Karena sudah digusur, saya nggak punya tempat. Akhirnya saya punya tempat kecil di rumah saya, sebelah rumah saya. Jadi ini saya bawa ke rumah saya. Kalau yang laku nggak ada tempatnya ya saya jual. Contohnya seperti ini, kertas-kertas gini. Ini saya jual langsung. Ya dapat 5 kilo, ya 10 kilo. Gitu. Itu.
Dengan secara nggak langsung Bapak ini dengan mengumpulkan gini, satu Bapak juga membantu kebersihan ya dibanding Iya. ini jadi sampai nggak bisa diurai ya Pak Iya. ya. Yang kedua ya itulah jadi bermanfaat ya buat Iya. Bapak sendiri. Itu. Oke, wah luar biasa. Karena ya itu tadi, saya juga inginnya membantu sama saudara kita karena nggak tahu tempatnya nggak ada, ya sudah padanya. Akhirnya teman-teman saya nggak kerja waktu itu sudah ikut saya juga sekarang nggak kerja lagi. Itu pun ke teman saya, demi Allah ini saya bawa, saya suruh pilih. Setelah dipilih saya beli, bayang no, wis dikei gak Joko gitu ya, sudah gak ngambil ya. Kemudian saya ini loh ya, pilih-pilihan ini punyaan saya pilih. Kalau ini saya buat harian borongan kan bisa. Nah jadi ini semuanya laku kan, harganya kan sendiri. Wis ini dipilih-pilih, nanti saya beli. Saya bensin, saya pengambilan ya, terus mana yang lain-lainnya. Nanti kalau sudah jual ke tengkulak, contohnya seperti sampean, anak buah saya atau teman kerja saya jual, sampean masih saya kasih barang-barang toko sampean, tak tuku ya, dari sampean saya beli, setelah saya beli saya jual, setelah saya jual sampean masih saya kasih. Kalau ada di mana-mana berarti alhamdulillah orang itu betul-betul membantu. Gitu. 1001 yang kayak Bapak nih Pak. Luar biasa. Betul ini. Iya benar. Nah, padahal hasilnya nggak seberapa, tapi saya ikatan. Ada kamu, ada saya. Saya bisa kerja karena kamu ya juga kerja di saya. Kalau mungkin saya kerja nggak ada sampean, mungkin barang ini muspro. Benar. Gitu. Benar. Kamu kerja tapi nggak ada yang membeli atau sampean nggak bisa jual, ya kamu otomatis muspro juga, nggak ada hasilnya. Buat apa? Justru ini ada ikatan. Betul. Ya ada sedikit, walaupun saya nggak ada pas-pasan. Penting kamu dapat rezeki, saya kasih. Ini nyata, Allah ini. Ya, saya bicara fakta, bisa ditanyakan orangnya. Sampai orangnya stroke ikut saya kerja. Saya biayai, padahal saya itu sudah hancur, ekonomi sudah hancur. Tak biayai, saya carikan hutangan. Sampai sekarang saya punya hutang karena saya pinjam uangnya, Nduk. Mbok temui, namanya Mbok temui itu sakit untuk biayai berobat. Asli. Tanya anak saya, sampai sekarang belum bisa nyarutang 7 juta. Gitu. Ini saya ngomong serius ini. Ya. Iya. Saya yang saya bicarakan ke sampean bukan ngarang, fakta, bisa dicek. Gitu. Luar biasa kisahnya Bapak nih. Nah, itu lewat. Jadi setelah dari sini langsung di rumah dijual. Oke. Setelah dari sana nanti ya itu tadi yang jual istri saya. Tadi yang melayani istri saya. Bu beli botol jamu. Ya. Nah Pak, setelah ini Bapak, kita gerecokin Bapak dulu nih sebentar nih. Boleh nggak Pak, kita ikut Bapak ke rumah Bapak? Karena kita pengen lihat seperti apa sih Bapak di rumah. Kalau saya nggak punya rumah, itu yang saya tempati rumahnya mertua saya. Boleh. Terima Pak, ya? kasih atas kedatangan sampean. Ya, yang bisa ngobrol-ngobrol. Boleh. Jadi di sana itu mertua saya kan orang sini juga. Dari istri saya ini asli Malang mertua saya. Jadi saya ikut istri saya. Siap. Mertua saya. Ikut hidup, Mas. Itu ikut. Yang penting halal Pak. Iya. Nggak merugikan siapa-siapa. Gitu. Oke brother, habis ini kita nunggu Bapak selesai kerja, gue pengen ikut ke rumah Bapak. Oke? Stay tune ya.
Ya, assalamualaikum brother. Kita udah sampai di kediamannya Pak Sladi. Alhamdulillah ya, kita udah sampai di sini dan Pak Sladi juga udah sampai di rumah. Dan di sini Pak Sladi biasanya setelah pas aktivitas di luar jam segini nih Bapak biasanya di rumah ngapain Pak? Jadi saya setelah aktivitas di tempat sana, pulang ini ya bentar istirahat, ya seperti ini ya. Nanti sebentar lagi sudah di sebelah barang yang rosokan yang dari saya pilih-pilih kan saya bawa pulang. Jadi setelah istirahat ya daripada nganggur, ya itulah ada kesibukan. Dan kesibukan Ya, kesibukan halal dan bermanfaat Pak ya. Itu. Nah gini Pak, terus terang Pak, saya jauh-jauh nih Pak dari Jakarta tuh. Sebagai generasi muda nih, saya sebenarnya miris ya ngelihat sekarang ini citra kepolisian dengan ya maaf nggak usah jauh-jauh lah, kita ngelihat 2 tahun ke belakang kasusnya Sambo, kasus yang kemarin polisi nembak polisi gara-gara backing tambang, rekayasa penembakan yang pelajar itu artinya citra ini sudah sedemikian buruknya Pak, jujur aja Pak, citra kepolisian. Tapi di saat saya melihat beritanya Bapak, ini kayak ada titik cahaya Pak, maksudnya ternyata nggak semuanya seperti itu. Dan saya lihat Bapak ini tidak memperdulikan yang namanya ya apapun itu selagi itu halal buat Bapak, nggak ada istilah gengsi kalau saya lihat. Dan Bapak punya prinsip apa sih yang menyebabkan Bapak nih menjalani apa yang Bapak jalani sekarang Pak? Kalau prinsip saya, justru ini kadang-kadang saya sangat prihatin ya adanya kejadian-kejadian semacam itu. Saya sebagai purna polisi ya, saya sudah purna melihat seperti itu kayak prihatin. Ya mudah-mudahan untuk pelajaran yang lainnya nggak ada terulang kembali. Jadi kalau misalnya saya kalau gitu, penegakan hukum yang sudah diterapkan ini sebenarnya sudah jalan. Pimpinan itu sudah menganjurkan yang di jalan yang baik. Dari atasnya sudah baik. Dari Pak Kapolri menyarankan untuk memberi contoh teladan kepada masyarakat, apalagi di institusi Polri ya. Dari pimpinan sudah menyarankan memberi contoh teladan kepada bawahannya. Tapi mohon maaf dari oknum itu kadang-kadang nggak menjalani apa yang diterapkan, diarahkan oleh pimpinan, nggak sesuai apa yang diharapkan pimpinan. Nah ini yang mengakibatkan apa? Yaitu tadi oknum yang berbuat neko-neko macam-macam sampai tidak diakui, dalam arti masyarakat ini kadang-kadang meragukan untuk tindakan polisi. Polisinya sendiri seperti itu, kenapa masyarakatnya? Kadang-kadang pikiran saya seperti itu. Benar. Jadi justru ini mudah-mudahan saya mengharapkan dari Bapak Kapolri yang selalu menganjurkan atau membina untuk supaya yang di bawah ini sesuai apa yang diperintahkan Kapolri. Tugas sesuai apa yang dicanangkan Bapak Kapolri dilaksanakan dengan benar. Ya, kedisiplinan. Jadi supaya apa? Namanya Polri ini tidak tercoreng-coreng terus sampai seperti ini. Kadang-kadang saya juga merasa terharu ya melihat seperti itu. Sedih. Sedih. Iya. Itu. Ya, jadi dari Bapak Kapolri sudah benar. Jadi dari yang diarahkan seperti itu gak dijalankan dengan sebenarnya. Kalau tugas ini dijalani dengan sebenarnya apa arahan pimpinan, saya kira tidak mungkin kejadian itu sampai terjadi seperti itu. Gitu, Mas. Artinya bukan menurut Bapak ini hanya ada oknum ya? Oknumnya. Bukan kesalahan sistem di Polri ya? Tidak ada. Hanya oknum ya? Tidak ada. Oke. Ya, betul. Oke. Nah di sini ya Bapak melihat ini semua ya sebagai purnawirawan Bapak ngerasa sedih prihatin Pak ya? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan Bapak sendiri saya lihat sebisa mungkin Bapak menjaga marwah polisi seperti Polri, apa? betul. Iya. Dan ternyata di lapangan kok kenapa polisi terkesan sama masyarakat tuh terkesan seperti tidak dipercaya lagi Ya. gitu Pak? Betul.
Gitu. Oke. Nah, Bapak sebelumnya ini saya lihat di ruangan ini aja nih sudah banyak sekali foto Bapak dengan berbagai macam kalangan ya. Ini mulai dari saya lihat nih ada Pak Bamsud nih. Ini Bapak dipanggil waktu apa nih Pak nih? Nah ini waktu itu Bansud ini Bapak kita ini nggak manggil waktu saya dipanggil di Jakarta ke parlemen. Saya dihadapkan sama Bapak Ketua DPR RI, Bapak Akom. Nah, ini waktu itu tahun 2016. 2016. Ya. Sedangkan Bapak Akom ini memberi gaji pokoknya ke saya selama 8 bulan. Oh gitu. Dikajikan iya. Untuk biaya dan keluarga saya, untuk biaya anak sekolah saya. Oke. Karena sekolah saya supaya bisa lanjut, ya ada biayanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang Sud. Mohon Pak, terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat sampai sekarang. Alhamdulillah. Artinya sudah banyak juga kalangan yang melihat sosok Bapak ya, dan Bapak dipanggil dan mereka mengapresiasi berarti Pak ya. Oke, dan ini maaf, ini siapa lagi ini Pak nih? Ini waktu Bapak Wakapolda Pak Wahyono. Pak Wahyono. Wakapolda Jawa Timur berarti? Iya, itu tahun 2009 nggak salah. Oh gitu. 1999. Ini saya waktu itu ada di Polsek Sukun. Saya dinasnya di Polresta, tapi beliaunya hadir di sana. Kemudian saya diundang untuk ke Polsek Sukun menghadap beliaunya. Ingin tahu mana Pak Seladi. Gitu. Waktu itu saya masih kopral itu ya. Masih kopka. Kopral. Merah ya. Masih pangkat-pangkat TNI dulu ya? Iya. Sebelum ganti ke ini. Iya. Nah, Bapak berarti ini saya lihat ini Bapak saat aktifnya dulu berarti di Lantas Pak ya? Iya, saya dulu di Lantas, di lalu lintas. Awalnya tahun 1985. Awal masuk? Enggak, maksudnya Lantas. Oh, masuk Lantasnya? Ya. Oke. Jadi waktu itu saya kan ditugaskan di tim-tim tahun 84. Saya masuk ya. Saya masuk Polri tahun 78 di Polresta. Kemudian 78 sampai 80 sampai 82 itu di Samapta, istilahnya Sabara itu ya. 82 saya ada di Polsek Blimbing. Ya, di Polsek Blimbing. 8 sampai 83. 84 saya di Polresta. Dikembalikan ke Polresta. 84 itu 1984 saya ditugaskan ke Timur-Timur. Dinas di sana. Ke Timur-Timur? Ya, untuk daerah konflik? Ya, tahun 85. Ya, kebetulan waktu itu mungkin sama Bapak Presiden ini dulu waktu menjabat di sana apa ya? Nah, komandan ya apa itu ya? Prabowo masih itu ya, masih Letkol kalau nggak salah. Udah letkol. Ya, letkol. Jadi tugas di sana. Oh gitu. Gitu. Ya kebetulan waktu di sana itu ya nggak satu tempat nggak, cuma penugasannya sama tahun 85. Tuh. Baru 85 itu saya ditempatkan di Lantas. Polisi lalu lintas di bagian BPKB. Yang menempatkan saya Pak Kapolresta. Ditugaskan di bagian administrasi, bagian BPKB, balik nama. Nah ini menarik nih Pak nih. Tuh. Di Lantas itu kan, nih ini maaf ya, saya sebagai anak muda ini rahasia umum. Itu lahan basah tuh Pak. Lantas itu bisa dibilang polisi di situ semuanya rata-rata makmur. Tapi kenapa Bapak malah memilih tampilannya mulung? Nah itu saya mau tanya Pak. Ada saja. Ada saja ini. Iya dong Pak. Ya kalau saya apa adanya. Apa adanya? Saya utarakan apa adanya. Saya ada di sana itu. Saya
kerja sesuai apa yang dicanangkan oleh pimpinan. Iya. Ya, saya di sana katanya orang-orang, waduh Pak, kalau di sana enak. Kan masyarakat umum gitu. Betul. Bagi saya bertentangan nggak enak, tapi enak. Maksudnya gimana nih? Enaknya saya bisa ngerjakan dengan baik supaya masyarakat puas dengan kerja saya. Gak enaknya kadang-kadang masyarakat itu ada yang grundel, kok suwe temen. Padahal prosedur yang benar ini yang dijalani supaya apa? Biayanya kan gak ada calo, gak ada apa. Ya mungkin yang diharap ya, masyarakat kadang-kadang supaya cepat. Sudah budayanya, nih saya lebihin dikit, udah langsung dilolosin. Kan begitu? Kira-kira seperti itu, saya nggak bilang seperti itu. Iya. Cuma saya gini, masyarakat itu sebenarnya sadar lah. Gak usah untuk mencari orang-orang yang ingin menguruskan seperti itu. Ya, ke calo. Ya, karena apa? Imbasnya nanti ke Polri. Polri ini sudah betul-betul membantu kepada masyarakat karena mungkin nggak jadi diurusi sama makelar, mungkin lama, ya mungkin uangnya masih diputar-putar sama makelarnya nggak jadi karena belum dimasukkan. Akhirnya banyak ke polisi, diurusi sama polisi kok lama. Mungkin gitu, bisa juga kan. Akhirnya imbasnya apa? Ke petugas Samsat. Kenapa? Diurusi Samsat nggak selesai. Misalnya gitu. Ya, Bapak sudah memikirkan sampai ke citra Polri saat itu ya, kalau sampai saya betul-betul gini. Karena apa? Saya tahu bahwa Polri itu betul-betul melayani dengan ikhlas. Ya, tidak boleh neko-neko. Dalam arti ya itu tadi, pungli, suap. Jadi supaya masyarakat itu tahu bahwa polisi sudah menunjukkan seperti itu kerjanya. Tapi masih ada aja ya orang yang menyalahgunakan Polri lah. Gitu. andaikan di kepolisian ada 10% yang seperti orang seperti Bapak, insya Allah kepolisian jauh lebih baik, Pak. Saya yakin itu, Pak. Karena begini, Pak, maaf nih, saya kritik lagi. Mungkin sempat seorang Gus Dur pun ngomong, Pak, polisi jujur itu cuma ada polisi tidur sama Pak Hugeng. Saya tambahin sekarang Pak Seladi. Karena jujur, ini Bapak luar biasa. Kan yang Bapak terapkan itu yang benar-benar murni dari Polri-nya seperti itu ya Bapak terapkan. Tapi kan pada prakteknya nggak semuanya seperti itu akhirnya, Pak. Ya gini, yang jujur bukan saya. Tapi manusia berusaha Bener, untuk baik. bener. Ya lah. Semuanya yang Maha Kuasa. Ya kebetulan saya ini alhamdulillah gak tergoda dengan adanya itu. Alhamdulillah ya. Walaupun ada orang yang minta bantuan mungkin ngasih ampoi istilahnya ya. Pak, tolong bantai. Enggak tergoda seperti itu. Intinya saya ingin mengeterapkan kerja betul-betul sesuai planning pimpinan. Walaupun mungkin orang itu kurang puas pelayanan saya, nggak masalah. Tapi saya tunjukkan yang apa adanya. Profesional. Profesional. Oke. Wah, Gitu. ini baru. Ini Polri yang sebenarnya yang Bapak coba terapkan ya. Yang harusnya dari pimpinan A ya Bapak terapkan A, nggak ke B, nggak ke C. Kalau semuanya seperti itu harusnya semua ini sudah benar. Artinya bukan sistem yang salah, tapi oknumnya berarti Pak ya. Justru itu oknumnya. Ya, ya bukan saya menyontoh ya. Memang itu yang saya kerjakan pada waktu saya masih aktif ya. Ya. Itu. Ya mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang mungkin nama Polri, citra Polri seperti saat-saat ini. Lebih baik dengan situasi saat ini sudah serba canggih digital. Ya tak? Nah inilah mari sama-sama membangun Polri dengan baik supaya masyarakat betul-betul tambah simpati kepada kinerja Polri. Oke. Dan ini kalau saya lihat tadi prinsip Bapak sebagai seorang petugas kepolisian di saat masih aktif ini patut dicontoh ya. Andaikan suatu hari nanti ini ada yang nonton nih Pak, mungkin wah ini jenderal lagi nonton nih misalnya.
Ini bagus nih. Ya udah Pak Sladi, kita panggil ke sini untuk penyuluhan pembangunan mental terhadap yang masih. Bapak bersedia untuk datang? Oh, kalau dengan adanya memberi inovasi, motivasi, ya bukanlah saya menolak. Saya sanggup, saya bisa, asalkan ada Bapak kita, senior kita yang manggil saya untuk sebagai narasumber misalnya. Oh siap, karena itu untuk supaya memberi motivasi kepada adik-adik saya. Andaikan ada perintah untuk Bapak datang, Bapak siap intinya? Siap. Wah, itu yang pengen saya dengar, Pak. Karena dari tadi saya coba mancing Bapak untuk ngomong yang agak kelas, ternyata Bapak sangat bijaksana orang. Susah banget mancingnya. Siap. Ini salah satu contoh ya. Contoh pengalaman saya pribadi yang pernah saya alami dulu saat saya di Jakarta untuk bikin tim kan ke Daan Mogot. Di saat saya baru masuk parkiran, itu udah ada 1, 2, 3 calon yang nyamperin. Mau cepet nggak? Mau gampang nggak? Mau gini. Loh ini Bapak siapa? Oh saya ntar langsung ke petugas. Langsung Bapak langsung udah dijamin lulus. Apakah seperti ini juga waktu di saat Bapak kan Bapak sempat di lantas ya, artinya nih sub-subnya kan ke BPKB, ke SIM. Iya. Apakah di tempat Bapak juga prakteknya seperti yang saya alami? Ada calo-calo yang berhubungan dengan petugas, Pak? Ya gini ya, kalau ke petugas saya kan nggak tahu mungkin ya. Hah? Nggak tahu. Oke. Ke petugas atau gimana nggak tahu. Heeh. Jadi waktu itu kebetulan saya di lalu lintas tahun 2001 sampai 2017 itu saya di bagian SIM, bagian praktek. Ya, di SIM bagian Penguji prakteknya ya? Di praktek SIM. Oke. Ya. Nah, Apa yang ditanyakan Masnya ini, ya saya gini. Kadang kan ada, Pak mohon bantuan, kan gitu. Ya entah siapa yang bantu dia nggak tahu. Ini ya, Samen siapa yang bantu? Saya tanya dulu, ada Pak, ada yang bantu ya. Gini, Samen di sini saya bisa membantu, tapi harus melaksanakan prakteknya apa yang saya jalani, saya arahkan ke sampean ini harus dilaksanakan, saya bantu. Gitu caranya dulu. Tapi kalau bisa, sampean gak usah melalui orang-orang makelar, calo, atau mungkin mohon maaf, mungkin ada oknum yang bantu, gak usah. Sampai datang sendiri ke sini, mengikuti teori, mengikuti praktek. Kalau sudah praktek bisa, sampai salah sedikit-dikit, mesti saya arahkan, saya kasih petunjuk. Insya Allah kesalahan sedikit, insya Allah saya bantu. Sampai tidak mengeluarkan biaya ke saya. Kalau mungkin sampai ada yang bantu, calo atau oknum, mungkin oknum melalui calo, calo melalui oknum, terus minta bantuan saya. Ke saya tidak bayar, kamu gak lulus juga kata lulus no. Oke. Kalau kamu lulus ya lulus, enggak. Kalau saya bantu ikhlas tanpa pamrih. Pada waktu itu formulir cuma 75 sama 100. Perpanjangan 75. Terus perpanjangan barunya itu 100. Sampai enggak mengeluarkan banyak uang istilahnya. Jalani itu. Tapi kalau kamu ini melalui orang lain, ya ini bukan kesalahan saya. Di sini tidak ada bayar, tidak ada mengeluarkan uang tambahan, tidak ada. Gitu. Jadi saya mengarahkan seperti itu. Kamu ngajak saya, nggak mungkin saya terima. Bukan saya kok nggak mau rezeki. Bener ini. Nah, dengan adanya jawaban itu, mereka bingung. Mungkin sudah mengeluarkan ke orang yang dimintai bantuan. Gimana? Iya. Ya. Terus gimana, Pak? Ya, kalau gimana lagi? Kalau enggak, iya minta aja uangnya. Kamu ngurus sendiri aja. Gitu. Tadi ngajaknya baik saya nih. Ya mungkin yang jawaban saya kurang puas atau saya arahkan kurang pas, ada mungkin teman saudaranya yang ngurus ini ya, misalnya yang mau ujian ini
diminta bantuan kurang pas ya, mungkin ya marah-marah mungkin ya ke saya ya. Tapi benci nggak apa-apa. Saya nggak disenangi nggak apa-apa. Tapi sesuai tugas saya jalannya tetap lurus supaya saya kerja enak. Sesuai peraturan Pak ya. Peraturan yang ada Benar. dijalani sesuai. Nah, ini Pak, sedikit lagi. Biasanya di sebuah lingkungan sebuah pekerjaan, di saat ada sebuah apa ya bisa dibilang itu kan kayak SIM dengan calo itu sudah sebuah kultur ya Iya. saat itu. Di saat ada satu orang yang lurus, ini kan biasanya orang ini yang baik ini justru malah akan dimusuhin. Apakah Bapak pernah merasakan ya mungkin ada yang nggak suka dengan cara Bapak yang seperti itu? Karena ini kan Bapak mungkin bersinggungan dengan petugas yang lainnya juga. Nah, gimana tuh Pak? Kalau saya gini, tapi saya memang saya sudah ngasih contoh, terutama dari keluarga saya. Anak saya yang sekarang jadi Polri, ya itu dulu saya uji. Oh ya? Loh, teman saya di SIM sana, Pak Lutfi, kenapa anaknya sendiri waktu diuji? Loh, anak saya biar tahu aturan di jalan. Saya ngajari baik di jalan. Ini anak saya sendiri. Wah, masa ya, Pak Lutfi ya, jangan begitu Pak Lutfi, kasihan. Iya, saya memang kasihan. Anak saya biar ngerti, ini liku-liku pengurusan SIM. Ini harus dijalani, ini harus dijalani. Supaya apa? Supaya dibiasakan besok. Juga ngajari anak saya. Ya, anak saya misalnya jadi polisi, ya besok supaya seperti saya. Ternyata alhamdulillah anak saya ini jadi polisi. Ya mudah-mudahan saya dengan bimbingan saya ini selalu besok diterapkan. Anak saya uji, kalau lulus 2 kali saya ngulangi. Tanya kepada yang namanya Rizal, anak saya. Pak, mau saya ujian Pak, katanya anak saya. Kamu harus ujian supaya tahu kamu sudah bisa atau belum. Gitu saya. Katanya anak saya, oke, kalau lulus yang ngulangi. Gitu. Ternyata benar. Iya. Ternyata sampai teman saya kayak ketawa-tawa, latih apa anak diajar? Iya, anak saya tak ajar. Bisa tanya anak saya sekarang? Bisa. Apa ya Pak? Itu loh. Berarti Bapak mencontohkan dari mulai pribadi ke keluarga dulu baru ke orang lain Pak ya? Betul. Luar biasa sih. Jadi ya bukan apa ya? Ya itulah sesuai apa yang dianjurkan oleh pimpinan, diarahkan oleh pimpinan sesuai apa yang pokjanya. Ya sudah saya jalani. Sudah gak neko-neko, gak macem-macem, nyaman saya nguji anak saya, nguji orang lain, nyaman aja karena sudah saya nggak merasa menerima uang. Benar Pak. Benar. Iya. Nggak makan uang haram ya Pak. Mungkin sampean ngasih kopi saya, misalnya, gimana? Sampean minta bantuan saya, gimana? Sampean nggak lulus. Mungkin sampean bertanya-tanya batin sampean, ya apa orang ini tadi saya sudah ajak warung saya minum kopi saya nggak lulus, nggak diluluskan. Kalau nggak gitu, ketok ini. Iya. Iya. Itu kalau saya nguji, dijak ke warung, dikasih kopi, atau sebelum uji saya dijak rokokan, saya nggak mau. Dijak, Pak, Pak minum dulu. Ya terima kasih, ya gitu. Itu udah masuknya gratifikasi tuh Pak. Ya, nanti gitu. Jadi kalau sudah gitu gimana? Iya. Saya sudah gak makan apa-apa, dikasih itu ya gak mau. Jadi Pak mohon bantuan, iya besok ngulangi ya. Kalau nanti sudah bisa, besok baru saya loloskan. Tapi kalau sudah minum dan ngerokok, minum kopinya, gak bisa jawab. Pak tolong Pak. Mau gak dibantu sudah minum, dibantu. Otomatis bertentangan sama kerjaan saya. Bener. Itu kode etiknya Bapak ya, seperti itu. Nih bro, ini luar biasa nih. Sebenarnya dari tadi gue mancing-mancing Bapak nih. Ternyata dari hal kecil pun Bapak sudah menerapkan loh. Sekedar kopi aja Bapak sudah berpikir ya untuk itu ya. Iya. Itu luar biasa Pak. Andaikan nih, Bapak ini perilaku dan prinsip Bapak dicontoh nih Pak oleh jenderal-jenderal di atas itu, mungkin negara ini akan jauh lebih baik Pak. Itu Pak, bener. Saya ngomong jujur Pak. Mohon maaf, bukan
jenderal-jenderalnya. Kalau jenderalnya itu ngejaknya baik. Mm-mm. Tapi yang di bawah oknum-oknum itu loh, yang kadang-kadang Iya. kurang pas. Iya enggak? Bijaksana sekali memang Bapak. Susah untuk bikin Bapak kegelincir ngomong. Seperti Pak Kapolri aja. Iya, iya, iya. Pak Kapolri sudah menyantangkan untuk di anggota semuanya, seluruh Indonesia. Ya, untuk pembinaan dengan kebaikan, semuanya diajarkan dengan baik sesuai ketentuan. Kamu harus sesuai tugasmu, ini harus dijalani dengan baik. Kan gitu. Lah mungkin kalau sudah gitu tergantung oknumnya. Kalau itu diterapkan dengan baik sesuai juklak juknis, kira-kira ya gak mungkin lah ada masalah di bawahnya. Benar. Ini tergantung oknumnya di bawahnya. Ya lah. Sekarang contoh. Ini mau maaf. Memang saya kadang-kadang bertentangan. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Saya ngikuti arahan dari Pak Kapolri, Pak Kapolda. Ya loh. Yang diinginkan gimana? Ya kejujuran, dinas apa adanya. Kedisiplinan, sesuai tepat waktu istilahnya ya. Kerja ya kerja. Itu sudah saya terapkan. Tapi ada juga yang mungkin nggak seperti saya. Ada oknum juga. Nah, oknum mungkin nggak cocok sama saya. Ya otomatis dengan saya kerja saya, orang itu kadang-kadang nggak senang, mungkin aja ya. Tapi saya kan ya gini, ya sudah kamu nggak senang nggak masalah, tapi tugas saya jalani dengan baik. Ya, kemudian apa arahan dari pimpinan sudah saya jalani. Kalau mungkin ada orang yang nggak senang sama saya terima aja. Penting saya disenangi yang Maha Kuasa. Wah, Gusti Allah. itu baru Pak jawaban nomor Jadi satu. saya kerja itu apa adanya. Waktunya kerja, waktunya pulang, wajahnya dinas. Oh ini ngepos, ya ngepos. Ya gitu. Itu kalau mungkin ada orang yang mungkin oknumnya nggak senang, oh apa itu ya sudah nggak masalah. Nggak masalah dibenci mereka, yang penting disukain sama Allah Pak ya. Ini baru luar biasa Pak. Nah ini Pak, nih sebelum kita tutup nih Pak nih, apa ya, dari semua yang kita omongin tadi, terutama Bapak ini buat saya, bagi saya tuh salah satu project Pak ya, Pak. Polisi yang menurut saya ini udah jarang sekali Pak. Sudah jarang sekali ada profil seperti Bapak, jujur aja. Dan kenapa Bapak juga sampai diliputi mana-mana, karena ini Bapak ini memang bagus kalau menurut saya. Jadi apa sih Pak? Maksud saya gini, bukan mengarahkan untuk menggurui, tapi pesan Bapak kepada Polri sekarang dan ke depannya agar lebih baik lagi Pak. Silakan Pak. Gini Mas, saya bukan orang jujur. Ya, bukan orang baik. Yang jujur baik Gusti Allah Mas. Ya. Iya. Saya cuma sebagai wayang aja. Istilahnya gitu. Jadi apa katanya dalang katanya. Dalang ini wis wayangi ikut dalangnya aja. Buat lakon bagaimana ikut aja. Contohnya seperti itu. Jadi saya mengikuti apa arahan dari pimpinan saya. Mengikuti. Supaya apa? Tugas saya tidak ada kendala. Dinas saya tidak ada kendala. Berangkatnya enak, tidak masalah. Pulang pun tidak ada masalah. Jadi kerja insya Allah beres. Tidak ada kendala semuanya, kerja beres. Serba lurus aja ya? Ya, apa adanya. Sesuai perintah pimpinan. Kamu harus gini. Tapi misalnya ada pimpinan yang salah, kita ya nggak mau. Oh ini salah. Nggak mau ya kita tanya ikutin. dulu. Loh, nanti jangan-jangan ke saya. Kan gitu. Benar. Pak mohon izin, kalau gini nanti gimana Dan? Misalnya gitu. Nah, sedangkan Bapak kita pimpinan senior saya mungkin kan dipikir dulu, iya toh. Kalau gini gimana? Terus ini orangnya kok tanya. Nah, akhirnya ada kesalahan, mungkin ya dicabut kembali. Oh ya, kamu harus tugasnya gini, yang gitu loh. Jadi
gak diam saya harus menancap, mohon izin, mohon maaf, dan ini kalau tugas ini gimana, dan ini kok kurang pas misalnya. Nah, akhirnya karena ada anu lain diarahkan sama bapak kita ya, senior kita, pimpinan kita. Oh ya sudah, gini aja, gini. Nah itu namanya. Nah jadi pesan saya, saya mengharap saya sudah purna, bukan Polri lagi. Cuma saya sebagai masyarakat biasa, orang umum, hanya pesan kepada Polri, saudara kita semuanya, seluruh Indonesia, marilah kerjakan apa adanya sesuai perintah pimpinan. Jalani dengan ikhlas, tunjukkan kinerja yang baik sesuai arah pimpinan, supaya apa? Tidak ada kendala di dalam melaksanakan tugas. Tunjukkan kejujuran, kemudian keikhlasan, tapi tetap menjunjung tinggi nama Polri. Ikhlas membantu rakyat, warga negara dengan ikhlas tanpa pamrih. Seberat apapun sudahlah, rezeki yang ngasih yang Maha Kuasa. Kalau mungkin nggak ada rezeki dari keikhlasan itu, insya Allah nanti yang Maha Kuasa memberi rezeki yang lain. Tapi itu kan sudah memberi rezeki. Karena apa? Hanya doa. Saya dibantu sama si A misalnya, dengan ikhlas tanpa pamrih. Orang itu mendoakan semoga Pak Polisi ini sehat, walafiat, kerjanya, rezeki mengalir misalnya. Kan gitu. Barokah, kan gitu. Kalau sudah kerja baik seperti itu, nggak mungkin masyarakat semuanya doakan, saya kok dibantu dengan baik sama Bapak ini ya, semoga orang ini jerungup. Ya, nggak mungkin lah. Yang penting doa. Bener. Kita kerja baik, orang akan doain kita, Pak. Itu luar biasa. Siapa yang nanam akan ngambil buahnya. Benar. Siapa sampai nanam baik, insya Allah yang Maha Kuasa Gusti Allah memberi yang baik. Amin. Entah kapan waktunya, harinya, tahunnya. Sampai nanam buruk, insya Allah ya saya sendiri gak tahu. Ya ngambilnya yang buruk juga, entah harinya, bulannya, tahunnya, tahun berapa. Jangan penyesalan kalau sudah ada hukum alam datang. Karena semuanya tercatat. Yang tahu siapa? Gusti Allah. Di samping Gusti Allah siapa? Yang paling dalam. Hati yang paling dalam. Bisa mengingatkan kita, hati-hati. Berbuat baik, bicaranya di dalam, paling dalam baik. Bicaranya buruk, di sini menginginkan buruk. Kalau bicara di luar, mulut, mohon maaf, baik bisa buruk, buruk bisa baik. Misalnya, saya ngomong iya, ya, tapi saya mengucapkan enggak, menolak. Bener nggak? Tapi kalau yang nggak bisa bicara, di dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, saya tadi ada kesalahan, kenapa saya jalani? Penyesalan ada, peringatan ada, tinggal percaya dan tidak. Ini nyata. Ini maaf ya. Ini bukan saya menggurui, saya mubalek, saya ustadz, enggak. Hati-hati hukum alam. Ya ini yang menyatat. Perkumpulan dengan adanya kebaikan, keburukan, ini yang bicara. Sewaktu itu muncul, gak kelihatan. Nanti ada percobaan gini, kenapa ya saya gini? Kenapa ya saya begini? Hati-hati. Oke. Ini maaf. Luar biasa ya, Pak. Ini maaf. Betul nih. Hati-hati. Justru ini saya takut. Ya pesan saya tadi itu tadi. Sudahlah, kerjakan apa adanya. Tidak usah neko-neko. Kerja yang baik sesuai arah pimpinan itu, nggak ada pimpinan ngajaknya nggak baik. Kelurusan sudah. Itulah kerjakan sudah. Contohnya, mohon maaf, saya sendirilah. Kok mungkin saya nyelewat nganan ngeri cobaan luar biasa ya. Akhirnya mungkin saya dipandang kurang baik lah. Tapi alhamdulillah dengan ada doa
yang saya jalani apa adanya, yang tahu yang Maha Kuasa. Saksinya siapa? Saudara-saudara kita se-Indonesia mungkin ada di mana-mana, orang Malang dan lain sebagainya, Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Se-Indonesia tahu. Ya, dengan doa yang baik itulah, alhamdulillah, sampai saat ini saya diberi kesehatan. Amin. Benar Pak, benar. Oke brother, barusan udah kita dengerin semuanya ya, penjelasan dari Pak Sladi yang sangat luar biasa ya. Walaupun gue udah mancing-mancing untuk Pak Sladi untuk berbicara yang gimana, ternyata memang dia orang yang bijaksana. Susah bro gue mancingnya. Oke deh kalau gitu, Pak Sladi, sebelumnya saya dan tim Jaja Malam makasih banyak. Iya. Pak Sladi, saya udah diterima dan semoga Pak Sladi ini menjadi menjadi teladan buat kita semua, baik dari Polri dan saya juga melihat Pak Sladi ini luar biasa, orang yang jujur, orang yang mengutamakan apa yang di mata Allah nomor satu. Iya. Itu yang saya ambil dari Pak Sladi. Jadi mungkin ada kesalahan saya, ucapan yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, mungkin kesampaian atau ke pemirsa ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya orang biasa, tidak ada apa-apanya. Luar Ya. biasa. Terima kasih atas Sama-sama, Pak Sladi. perhatiannya. Semoga di jalan sampai sehat, sampai ketemu kembali yang akan datang mungkin. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi Pak Sladi. Amin. Oke. Saya Arfi dari Jaja Malam dan Pak Sladi undur diri dulu Pak ya. Siap. Kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.